Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to class Suhadi. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang pengaturan sel. Baiklah, yang pertama, mengubah ukuran sel. Dalam mengubah ukuran sel ada dua macam, yaitu melebarkan kolom dan meninggikan baris. Ya, melebarkan kolom dan meninggikan baris. Untuk melebarkan kolom dan meninggikan baris, itu ada dua cara, bisa menggunakan mouse atau juga bisa menggunakan tab ribbon. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana meninggikan dan melebarkan kolom menggunakan mouse. Coba kita lihat, di sini ada sebuah tabel di mana kolom B, yaitu tabel keterangan, ini ukurannya belum sesuai dengan kata atau kalimat yang berada di bawah ini. Nah, lalu bagaimana kita untuk menyesuaikan ukurannya agar kolomnya menjadi lebih lebar? Caranya, yang pertama, kalian mengarahkan kursor atau tanda plus ini ke kolom antara B dan C, yaitu berada di tengah-tengah ini, di garis ini. Nah, ketika kalian sudah melihat bahwa tanda plus ini awalnya agak tebal menjadi lebih ramping, maka di sini kalian sudah bisa untuk melebarkan kolom. Caranya yaitu klik kiri, ditekan jangan sampai dilepas, lalu geser ke kanan disesuaikan kata atau kalimat yang berada di tabel ini. Cukup sampai di sini, lalu kita lepas. Nah, secara otomatis kolom B akan menjadi lebih lebar. Selanjutnya, bagaimana cara untuk meninggikan baris? Coba kita lihat, di sini kita ingin meninggikan baris kedua. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama seperti tadi, kita arahkan kursor kita atau tanda plus yang agak tebal ini, kita arahkan antara baris kedua dan baris ketiga di tengah-tengah sini. Lalu kita klik kiri, kita tekan, jangan sampai dilepas, lalu kita tarik ke bawah, kita lepas. Nah, maka di baris 2 maka akan lebih tinggi seperti itu. Nah, lalu bagaimana untuk menguranginya? Untuk menguranginya sama, kita pergi ke sini, lalu kita tekan kiri, lalu kita arahkan atau tarik ke atas. Nah, seperti ini. Tadi kan untuk meninggikan barisnya kita tarik ke bawah. Kalau untuk menguranginya, maka kita tarik ke atas, kita dorong ke atas. Seperti itu. Dan cara kedua adalah dengan menggunakan menu tab ribbon. Di tab ribbon ini ada grup yang namanya Cal. Di sini ada menu format. Di sini adalah fungsi untuk mengubah ukuran sel, bisa mengubah lebar kolom, juga bisa mengubah tinggi baris ya. Caranya yang pertama kita memastikan kolom mana yang ingin kita ubah. Misalkan di sini kita pilih kolom B misalkan. Terlebih dahulu kita blok kolom B, lalu kita pergi ke format, lalu kita pilih kolom width. Nah, di sini ukuran asalnya 8,43. Kita ingin melebarkannya maka kita harus menambah ya. Sini misalkan kita tambah 30, ukurannya 30, kita klik OK. Maka secara otomatis kolom B akan lebih lebar. Selanjutnya, bagaimana cara untuk meninggikan baris? Misalkan kita pilih di sini baris ke-6. Kita blok terlebih dahulu seperti ini, lalu kita pergi ke format, lalu kita pilih rohit untuk meninggikan baris. Ini ukuran asalnya adalah 15, mau kita tambah menjadi 25 misalkan, agar perbedaannya terlihat. Kita klik OK, maka secara otomatis baris 6 akan lebih tinggi. Lalu bagaimana caranya kita mengubah ukuran baris ini semuanya secara otomatis? Caranya yang pertama, kita blok dari baris ketiga, lalu kita blok sampai ke baris ke-8. Caranya, kita arahkan kursor kita ini, tanda plus yang tebal, kita arahkan ke antara baris ke-8 dan ke-9. Lalu kita lihat di sini, tanda plusnya agak ramping, lalu kita klik kiri, kita geser ke bawah. Secara otomatis semuanya akan lebih lebar. Seperti itu. Selanjutnya,
memberikan garis pada sel. Kita dapat memberikan garis pada sel sehingga dapat dengan jelas terlihat bentuk tabelnya. Ya, coba kita lihat perbedaan antara tabel yang telah kita berikan garis ini, dengan tabel yang belum kita berikan garis ini. Perbedaannya sangat mencolok sekali. Lalu, bagaimana kita memberikan garis pada tabel ini? Langkah yang pertama, kita harus mengseleksi sel mana saja yang ingin kita berikan garis. Misalkan kita akan memberikan garis semuanya. Lalu kita klik di sini, kita blok. Caranya klik kiri, kita tekan, jangan sampai dilepas, lalu kita tarik ke bawah, disesuaikan dengan bagian mana yang ingin kita berikan garis. Lalu kita lepas. Lalu kita pilih all border. Nah, maka secara otomatis semuanya akan terlihat garisnya seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kita memberikan garis pada beberapa sel saja. Misalkan kita akan memberikan garis di bagian sel ini dan bagian sel ini. Caranya yaitu kita blok bagian ini, lalu kita pergi ke border tadi, lalu kita pilih all border. Maka dia akan memberikan garis hanya di bagian ini saja. Seperti itu. Selanjutnya, memberi warna sel. Pemberian warna pada sel biasanya digunakan sebagai pembeda antar kategori agar lebih mudah proses pembacanya. Coba kita lihat perbedaan antara tabel sebelah kiri dan tabel sebelah kanan. Ya, perbedaannya sangat mencolok sekali. Yang sebelah kiri telah diberikan warna dan sebelah kanan sini belum diberikan warna. Lalu bagaimana cara kita memberikan warna pada tabel sebelah kanan ini? Yang pertama, kalian harus pilih sel yang akan diberikan warna. Kita pilih misalkan di bagian atas ini ya, kita blok, lalu kita pergi ke menu font, kita pilih fill color. Nah, kita pilih warna apa yang kita inginkan. Misalkan kita pilih warna kuning. Lalu, selanjutnya di bagian ini kita akan memberikan warna yang berbeda. Caranya sama seperti tadi, kita pilih selnya, kita blok, lalu kita pilih fill color, lalu kita pilih warna apa yang kita inginkan, misalkan warna biru, seperti itu. Selanjutnya, menyisipkan sel. Apabila kita ingin menyisipkan data di antara sel, ada beberapa opsi yang perlu kita pilih. Yang pertama, shift cell rings. Menyisipkan sel dengan memindahkan data sebelumnya ke sebelah kanan. Yang kedua, shift cell down. Menyisipkan sel dengan memindahkan data sebelumnya ke bawah. Yang ketiga, anti-row. Menyisipkan baris. Dan yang keempat, anti-column, yaitu menyisipkan kolom. Baik, selanjutnya di sini kita akan mempraktekkan opsi yang pertama, yaitu shift cell right, menyisipkan sel dengan memindahkan data sebelumnya ke sebelah kanan. Di sini kita pilih selnya, yaitu B5, sewa gedung dibayar di muka. Yaitu caranya klik kanan pada mouse kalian, lalu pilih insert, lalu di sini ada pilihan, ada 4 pilihan. Kita milih yang pertama, shift cell range. Lalu kita klik OK. Nah, maka dia akan menyisipkan ke sebelah kanan. Selanjutnya, kita akan mencoba yang bagian kedua. Kita pilih di sini sel B8, kita klik kanan pada mouse kita, lalu pilih insert, lalu kita pilih yang bagian kedua yaitu lalu kita pilih shift cell down, menyisipkan sel dengan memindahkan data sebelumnya ke bawah ya. Lalu kita klik OK, maka dia akan memindahkan ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan bagian yang ketiga yaitu anti-row, yaitu menyisipkan baris. Kita pilih di sini misalkan sel B6 yaitu perlengkapan, karena kita menyisipkan baris yang akan terpengaruh di sini tidak hanya di kolom B tapi di kolom
A juga ya, akan berubah. Kita coba klik kanan, pilih insert, lalu pilih entire row. Kita klik OK, maka dia akan seperti ini, karena dia akan menyisipkan baris seperti itu. Selanjutnya kita akan memilih opsi yang keempat, yaitu entire column, yaitu menyisipkan kolom ya. Kita pilih di sini misalkan B3, karena dia menyisipkan kolom maka akan menambah kolom ya. Kita klik kanan, lalu pilih insert, lalu pilih entire column, klik OK. Maka dia akan menambah kolom di sini seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu menghapus sel. Ada kalanya kita harus menghapus sel yang tidak diperlukan. Untuk menghapusnya ada 4 opsi. Yang pertama, shift cell left, yaitu menghapus sel dengan memindahkan data di sebelah kanan ke kiri. Yang kedua, shift cell up, yaitu menghapus sel dengan memindahkan data di bawahnya ke atas. Yang ketiga, entire row, yaitu menghapus baris. Yang keempat, entire column, yaitu menghapus kolom. Baik, di sini saya akan mempraktekkan opsi yang pertama. Opsi yang pertama yaitu misalkan kita akan menghapus data sel C4, maka secara otomatis nanti data yang ada di D4 akan pindah ke sebelah sini. Kita praktekkan. Kita klik kanan, lalu kita pilih delete, lalu kita pilih shift cell left. Ya. Lalu kita klik OK. Nah, maka data yang awalnya berada di sebelah sini, di data sel D4 pindah ke data C4. Itu. Selanjutnya, opsi yang kedua yaitu shift cell out. Menghapus sel dengan memindahkan data di bawahnya ke atas. Nah, misalkan kita akan menghapus data D5, sewa gedung dibayar di muka. Maka data yang ada di sel D6, D7, D8 akan pindah ke atas. Ya, akan pindah ke atas. Kita contohkan di sini, kita klik kanan pada mouse kalian, lalu kita pilih delete, lalu kita pilih shift cell out. Klik OK. Nah, dia akan pindah ke atas. Opsi yang ketiga yaitu entire row, menghapus baris. Ya, baris itu dari A sampai Z ya, dari A sampai Z itu baris. Nah, untuk menghapusnya kita akan menghapus sel D7 ya. Maka yang akan terhapus tidak hanya D7 saja, C7 juga akan terhapus. Ya, misalkan kita sini misalkan di sini kita klik kanan, kita pilih delete, lalu kita pilih entire row, klik OK. Nah, dia akan terhapus. Selanjutnya, opsi yang keempat, yang terakhir, yaitu entire column, menghapus kolom ya. Kalau kita misalkan di sini, maka kolom C ini akan terhapus. Ya, kita contohkan di sini, kita klik kanan pada mouse kalian, pilih delete, lalu pilih entire column, klik OK. Nah, maka dia akan terhapus. Jadi seperti itu.